Praktikum analisis mengenai laboratorium kebiasaan ikan memerlukan beberapa data. Di antaranya ada organisme, volume, nomor ikan, panjang total, bobot, jenis kelamin, TKG, panjang usus, organisme, kesesuaian, nama unik, serta jumlah organisme ulangan rata-rata, volume jenis, dan juga volume rata-rata. Nah, langkah pertama itu ialah mencari kesesuaian untuk nama. Adapun rumus yang digunakan ialah if, kemudian match. Nah, kemudian klik organisme, lalu organisme total dari keseluruhan. Nah, jangan lupa untuk organisme ini tuh di string ya. Nah, lalu masukin aja nih organisme totalnya itu. Nah, untuk organisme total itu sendiri sama, jangan lupa untuk di string agar hasilnya itu bisa didapatkan secara keseluruhan. Nah, kemudian titik koma atau koma tergantung daripada laptop masing-masing. Nah, setelah itu 0, lalu tutup kurung, titik koma, kutip 2 kali, tulis kalimat sesuai. Kemudian kutip 2 kali lagi, titik koma, kutip 2 kali, tekan bintang sebanyak 4 kali, lalu titik koma dan juga tutup kurung. Nah, langkah terakhir itulah enter. Nah, setelah itu maka akan didapatkan kesesuaian nama, yang mana jika namanya telah sesuai, otomatis akan terisi sesuai dan langsung nama tersebut di copy, kemudian paste formula agar warna pada latar belakang tersebut tidak berubah. Nah, seluruh organisme ini telah sesuai dengan nama organismenya. Kemudian untuk mencari nomor unik, rumusnya itu sama dengan organisme, kemudian simbol dan juga nomor ikan. Lalu enter. Nah, kemudian bisa diklik nih 2 kali atau bisa lakukan hal yang sama, yaitu mengcopy kemudian paste formula agar warnanya tidak berubah. Jadi nanti tidak bingung mana yang jantan, mana yang betina. Nah, didapatkan nih nomor uniknya itu berarti sesuai dengan nomor ikannya. Nah, langkah selanjutnya ini ialah mencari rata-rata. Nah, rumus untuk mencari rata-rata itu sendiri sama dengan average dari jumlah organisme ulangan ke samping ya, di bloknya. Kemudian tutup kurung, lalu enter. Nah, sekarang mencari volume jenis. Rumusnya itu VLOOKUP, kemudian buka kurung organisme, lalu titik koma, kemudian blok seluruh volume pada organisme. Nah, jangan lupa untuk volume ini di string karena nilainya tetap untuk seluruh organisme. Kemudian titik koma, bubuhi angka 0 atau false. Nah, lalu tutup kurung dan enter.
Nah, ternyata NA di sini tuh mengalami kesalahan. Jadi seharusnya yang diblok itu nama organismenya dan juga volumenya, bukan hanya volumenya saja. Nah, jangan lupa di string juga keduanya, baik untuk organisme maupun untuk volume dari organisme. Nah, setelah di string lalu enter. Nah, didapatkan hasil seperti yang tertera pada video. Nah, langkah selanjutnya ini mencari volume rata-rata. Volume ini tuh rumusnya rata-rata dikali dengan volume jenis. Nah, setelah ketiganya didapatkan, maka langkah selanjutnya ialah mendrag data tersebut hingga akhir. Selanjutnya ialah menentukan indeks bagian terbesar. Adapun data-data yang diperlukan ialah tertera pada video, dimulai dari jenis organisme hingga ke PIJ kuadrat. Nah, langkah pertama itu ialah menentukan JI. JI itu sendiri atau J1 itu rumusnya if error buka kurung VLOOKUP, kemudian buka kurung lagi, lalu pilih jenis organismenya. Kalau pada video ini Bidulphia. Nah, beri tanda simbol dan, kemudian klik J1. Nah, jangan lupa untuk bagian dari jenis organisme dan juga J1-nya itu di string. Nah, setelah di string, maka langkah selanjutnya ialah blok nomor unit sampai rata-rata. Tetapi yang dipakai ini data untuk jantan. Nah, jangan lupa juga untuk kedua data ini tuh di string. Nah, kemudian titik koma, lalu masukkan kolom dari rata-ratanya, yaitu kolom kelima. Nah, lalu false, kemudian tutup kurung, titik koma, kutip 2 kali, lalu tutup kurung, dan enter. Nah, setelah di enter maka akan didapatkan nilai dimulai dari J1 hingga J59. Nah, selanjutnya ialah mencari sigma V. Rumusnya itu sama dengan sum IF buka kurung organismenya berarti sama halnya kayak yang tadi ya, berarti ini organisme secara keseluruhan, tetapi sampai pada jantan. Kemudian jangan lupa di string untuk organismenya itu sendiri. Nah, setelah itu titik koma, lalu pilih jenis organismenya. Nah, sedangkan jenis organisme itu ialah Bidulphia. Tetapi untuk jenis organisme ini dia tidak di string karena kan dari kolom 1 ke kolom selanjutnya itu berbeda. Kemudian titik koma, lalu masukkan volume rata-rata untuk jantan. Nah, jangan lupa untuk di string juga. Nah, lalu tutup kurung. Nah, enter. Nah, maka didapatkan nilai, tetapi di sini tuh generalnya dirubah menjadi number agar tidak menjadi E pangkat, tapi berupa bilangan desimal biasa. Lalu perbanyak nih angkanya supaya tidak 0 semua.
setelah kolomnya itu diperlebar, maka didapatkan nilai tertera pada video. Nah, kemudian jangan lupa nih dijumlahkan untuk sigma V-nya. Rumusnya itu sama dengan kemudian sum, lalu blok nih datanya secara keseluruhan, lalu tutup kurung dan juga enter. Nah, langkah selanjutnya ini untuk mencari VI. VI ini rumusnya sigma V dibagi total dari sigma V. Lalu jangan lupa untuk total sigma V-nya itu di string ya, agar tidak terjadi error. Nah, kemudian bisa di drag nih ke bawah. Nah, jangan lupa juga dirapihkan, kemudian jumlahkan nih untuk VI-nya itu sendiri. Nah, lalu tutup kurung dan juga enter. Nah, sekarang mencari OI. OI itu frekuensi kejadian ya. Rumusnya itu buka kurung 2 kali, count tab, kemudian masukkan nilai dari J1 hingga J59. Lalu tutup kurung, kemudian minus count blank. Nah, buka kurung, blok juga nih dari nilai J1 sampai J59, tutup kurung 2 kali, lalu dibagi dengan count A, buka kurung, blok J1 sampai J59. Nah, jangan lupa untuk J1 sampai J59 ini diberi tanda string. Nah, lalu tutup kurung sebanyak 4 kali. Nah, kalikan dengan 100, lalu enter, maka didapatkan nilai yang tertera pada video dan juga jangan lupa di drag ya. Nah, untuk VI dikali OI ya berarti tinggal dikalikan saja. Nah, sekarang mencari nilai indeks bagian terbesar. Nah, untuk indeks bagian terbesar ini rumusnya VI dikali OI dibagi dengan sigma VI dikali OI lalu dikali 100. Nah, jangan lupa untuk sigma VI OI-nya itu diberi tanda string. Lalu bisa diklik ya 2 kali. Nah, jangan lupa dijumlahkan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya mencari PIJ. PIJ di sini tuh rumusnya ialah VI dibagi dengan sigma VI. Lalu drag ke bawah. Nah, jangan lupa nih di bagian sigma VI-nya itu dia di string agar tidak terjadi error atau tidak terbaca. Nah, untuk PIJ kuadrat ini sendiri tinggal mengkuadratkan hasil dari PIJ-nya. Kemudian di drag dan jangan lupa dijumlahkan juga ya. Nah, sudah dapat nih seluruh datanya. Berarti langkah selanjutnya kita dapat menentukan indeks bagian terbesar. Nah, di dalam pie chart dan jenis organisme yang tertera yang dipakainya itu ialah yang terdapat lainnya, karena itu merupakan gabungan dari organisme yang kecil. Caranya dengan insert,
kemudian pie chart, lalu pilih yang 2 dimensi. Nah, klik kanan, lalu select data. Nah, untuk sumbu Y-nya itu tuh masukkan nilai dari IP-nya itu. Kemudian untuk sumbu X itu tuh untuk jenis organisme. Nah, didapatkanlah seperti pada penampakan pada video. Nah, jangan lupa diedit sesuai dengan ketentuan IPB, yang mana tidak memakai title atau judul. Nah, lalu dirubah nih pakai pattern fill biar menghemat kertas saja gitu ketika di print. Kalau pakai warna lebih mahal. Lalu di bordernya itu solid line warna hitam. Nah, untuk setiap bagian dari organismenya itu menggunakan pattern filenya itu yang berbeda, jadi bisa bisa membedakan gitu mana yang jenis organisme A, mana B, mana C, mana D, mana E, jadi nggak akan tertukar gitu. Lalu sesuaikan saja. Nah, jangan lupa untuk menyertakan persentase. Caranya dengan klik kanan, add data, kemudian dalam bentuk persentase, lalu klik outside in. Nah, ubah tulisan pada si grafik tersebut menjadi Times New Roman 12 agar lebih jelas terlihat gitu persentasenya. Nah, sudah selesai untuk mencari bagian indeks terbesar jantan. Nah, langkah selanjutnya ialah mencari indeks bagian terbesar untuk betina. Caranya sama dengan yang jantan, tetapi yang membedakan ialah data dari betinanya gitu. Setelah menentukan IP jantan dan betina, langkah selanjutnya ialah menentukan luas relung. Nah, untuk luas dari relung itu sendiri diperlukan 2 data, yaitu ada BI dan juga BA. Untuk jantan dan betina itu nilainya masing-masing berbeda. Nah, mencari BI itu rumusnya sama dengan 1 dibagi dari sigma PIJ kuadrat, karena dia ikannya ikan jantan. Lalu enter. Nah, untuk betina berarti kan rumusnya itu 1 per PIB kuadrat. Nah, jangan lupa nih PIB kuadratnya itu dijumlahkan terlebih dahulu. Baru bisa dihitung nih BI-nya. Kemudian untuk mencari BA itu rumusnya BI min 1 dalam kurung dibagi dengan buka kurung 2 kali count A. Lalu klik dari jenis organisme si jantannya gitu. Nah, kemudian tutup kurung. Jangan lupa nih dikurang 1, tutup kurung 2 kali, lalu enter. Nah, untuk mencari betina pun sama caranya dengan jantan, tetapi yang membedakan berarti yang dipakainya itu data betinanya gitu. Jadi di sini tuh PIB kuadrat. Nah, untuk BA berarti hasil dari BI min 1 dibagi count A dalam kurung jenis organisme yang betina. Nah, kemudian
tutup kurungnya 2 kali lalu enter. Nah, untuk luas relung itu sendiri nilainya sudah didapatkan. Biasanya untuk luas relung ini tuh 2 angka atau 4 angka di belakang koma, asal disesuaikan dengan angka yang lainnya. Untuk selanjutnya ialah menentukan tumpang tindih pada kebiasaan makan ikan. Nah, untuk menentukan tumpang tindih itu diperlukan beberapa data, seperti halnya jenis organisme, PIJ, PIJ kuadrat, PIB, PIB kuadrat, PIJ kali PIB, dan juga tumpang tindih. Nah, data yang didapatkan ini tuh berasal dari 2 ikan, yaitu ikan jantan dan betina. Sedangkan organismenya itu harus di keduanya ada, baik itu di jantan maupun di betina. Sedangkan untuk nilai dari masing-masing indeks ini tuh didapatkan dari hasil perhitungan sebelumnya. Jadi tinggal dipindahkan saja. Nah, selanjutnya ialah menentukan nilai dari PIJ dikali PIB. Berarti tinggal dikalikan saja ya. Nah, setelah menentukan nilai ini tuh berarti harus menentukan jumlah dari masing-masing indikator gitu. Nah, kalau udah didapat 1 berarti bisa langsung di blok aja ke kiri gitu, itu langsung otomatis. Kemudian cara mencari CH-nya itu tuh sama dengan 2 dikali sigma PIJ dikali PIB tutup kurung dibagi dengan sigma PIB ditambah dengan PIJ. Lalu enter. Nah, udah selesai ya untuk mencari tumpang tindih, yang mana si CH-nya itu nilainya 0,35. Setelah nilai PIJ kuadrat, PIB kuadrat, dan juga tumpang tindih dalam satu tabel, yang mana nilainya tinggal dipindahkan saja. Nah, berarti untuk tumpang tindih ini udah selesai. Nah, selanjutnya menentukan hubungan volume dengan panjang total ikan. Nah, adapun data yang dibutuhkannya itu tuh berupa nomor ikan, panjang total, dan juga volume rata-ratanya. Nah, untuk mencari volume rata-ratanya itu rumusnya sama dengan sum IF dalam kurung nomor ikan keseluruhan ya, baik itu jantan maupun betina. Nah, kemudian jangan lupa untuk nomor ikan ini tuh di string. Nah, langsung titik koma, masukkan dari nomor ikan, tapi hanya 1 dan itu pun tidak di string. Kemudian titik koma, masukkan volume dari si jenis ikannya itu, lalu jangan lupa untuk di string. Nah, tutup kurung lalu enter. Nah, bisa dirubah nih dari general menjadi number agar nilainya itu tidak pangkat tapi desimal gitu. Nah,
nilai 0,00 ini tuh kan hanya 2 angka di belakang koma, tetapi jika di perbanyak lagi gitu 2 angka di belakang komanya, maka nilai ini tuh bisa terdeteksi bukan 0,00 gitu. Nah, setelah space pada volume rata-rata ini tuh diperlebar, maka didapatkan hasilnya seperti tertera pada video. Nah, langkah selanjutnya itu kita harus menentukan nilai intercept, slope, dan juga R kuadratnya. Untuk mencari A itu sendiri, rumusnya intercept volume rata-rata titik 2 panjang total. Nah, kalau misalkan jantan ya berarti datanya disesuaikan hanya jantan. Kalau betina berarti hanya betina saja, tetapi kalau total berarti keseluruhan baik itu jantan maupun betina. Untuk mencari nilai intercept jantan, betina maupun total itu rumusnya sama, yaitu sama dengan intercept Y, X. Y-nya itu tuh volume rata-rata, sedangkan X-nya itu tuh dia panjang total dari ikannya. Nah, selanjutnya mencari nilai dari B. B itu rumusnya sama dengan slope Y, X. Sama ya dengan untuk mencari A. Yang membedakan hanya depannya saja. Kalau A itu intercept, kalau B itu slope. Dan jangan lupa pemilihannya, mana itu jantan, mana itu betina, mana itu total. Nah, setelah A dan B untuk ketiga jenis ini tuh sudah didapatkan, maka langkah selanjutnya ialah menentukan koefisien determinansi atau R kuadrat. Rumusnya itu sama dengan SQR Y, X. Untuk Y dan X-nya itu sama dalam mencari slope dan juga intercept, yaitu Y-nya itu volume rata-rata, X-nya itu panjang total dari ikannya. Berarti kalau untuk jantan hanya data jantan saja, untuk betina hanya data betina saja, dan untuk total berarti secara keseluruhan baik itu jantan maupun betina gitu. Selanjutnya ialah membuat persamaan dari hubungan volume dengan panjang tubuh si ikannya. Berarti kan rumusnya itu Vm sama dengan A ditambah B dikali PT. Nah, untuk persamaan yang pertama itu tuh si jantan terlebih dahulu gitu. Yang kedua ada betina. Dan yang terakhir total. Nah, persamaan untuk jantan ini berarti kan Vm sama dengan nilai A-nya gitu sebesar 0,00000093
ditambah dengan minus 0,0000000022 PT. Nah, lakukan hal yang sama untuk betina dan juga total. Berarti yang dimasukkan itu masing-masing ya dari nilai A dan B yang sudah dicari terlebih dahulu gitu. Nah, apabila sudah dimasukkan persamaannya, berarti tinggal dirapikan saja susunannya. Kemudian untuk koefisien determinansinya tinggal dipindahkan dan jangan lupa diubah dalam bentuk persen. Nah, sudah dapat hubungan volume dengan panjang tubuh. Di sini nilai slope-nya itu semuanya bernilai negatif. Berarti bisa langsung nih ke langkah selanjutnya. Nah, langkah selanjutnya ini tuh menentukan panjang usus relatif. Data yang dibutuhkannya itu tuh berupa nomor ikan, panjang total, panjang usus relatif. Nah, untuk panjang usus relatif itu rumusnya panjang usus dibagi dengan panjang total tubuhnya. Enter, kemudian bisa diklik 2 kali. Nah, sesuaikan semuanya jadi 4 angka di belakang koma. Nah, untuk panjang usus relatif rataan, rumusnya itu berarti average dari panjang usus relatif. Nutup kurung lalu enter. Nah, kemudian keterangannya kan ini tuh didapatkan hasilnya itu 0,25 yang mana keterangannya dia itu kurang dari 1. Berarti ketika panjang usus itu dia kurang dari 1, maka ikan tersebut itu dia tergolong karnivora gitu atau pemakan daging. Nah, kemudian susunannya itu disesuaikan agar terlihat rapi gitu. Sekian.